Dan ada banyak hal di dalam Alkitab, dan dalam nubuatan, yang ditujukan sebagai peringatan dan nasihat bagi kita, agar kita dapat mempedulikan petunjuk yang ada di sana. Agar kita tidak lengah, seperti yang dikatakan Yesus, "Aku akan datang." Jangan sampai lengah seperti pencuri di malam hari. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin memberikan pesan dengan suara tertentu. Dan kita ingin memberitahu orang-orang tentang hal-hal yang akan segera terjadi. Terkadang ada orang yang bertanya, kenapa kalian menghabiskan banyak waktu untuk belajar nubuatan? Kenapa kalian menghabiskan banyak waktu untuk semua hal negatif ini? Tidaklah negatif jika Anda mencoba memberikan peringatan karena kasih, untuk berkata waspadalah dengan hal-hal ini. Berhati-hatilah, dan ini adalah tugas kita untuk memperingati mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka tahu Anda tidak akan melakukan hal ini, jadi kami akan memberi Anda alternatif untuk itu. Dan itu akan terlihat seperti mereka berperang melawan kita, tapi sebenarnya kita hanya mendorong agar semuanya berjalan dengan baik. Mengungkap makna terselubung proyek 2025, apa tujuan akhir zaman dari nabi palsu? Selamat datang kembali, saudara-saudari, di episode lain dari Truth Matter. Kami menghilang cukup lama karena suatu alasan. Tapi kami sangat bersyukur bisa kembali bersama Anda semua. Kita akan membahas banyak hal dalam beberapa episode ke depan. Hari ini kita akan mulai dengan proyek 2025, tapi saat kita melihat proyek 2025, yang merupakan dokumen transisi untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan datang. Kita juga akan melihat Laudato Deum, yang merupakan dokumen Laudato Si 2.0 yang baru saja keluar. Dan beberapa hal yang terjadi di Israel dari sudut pandang Injili. Untuk mencoba memahami apa agenda nabi palsu di balik semua ini. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berbagi informasi terbaru yang mungkin Anda miliki untuk para pendengar. Ya, jadi kami memiliki, beberapa informasi peristiwa yang baru terjadi. Kami pergi ke Asi, yang merupakan berkat dan sungguh menyenangkan, kami mendapat wawancara yang sangat bagus di sana. Anda bisa melihatnya di saluran YouTube kami, di bagian siaran langsung. Lalu kami mengadakan kemah pertemuan. Berkat juga. Ya, ada sekitar 400 orang yang hadir, mungkin sedikit lebih banyak pada hari Sabat. Dan memiliki banyak pembicara yang sangat bagus. Itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Dan Anda bisa melihatnya sekarang juga di adtv.watch. Dan kami akan segera merilis khotbah-khotbahnya di YouTube. Tapi saya ingin bilang bahwa selama siaran, kami sebenarnya diberhentikan di YouTube karena hal tertentu. Jadi Anda harus membuka halaman adtv.watch untuk episode-episode itu. Karena kami tidak bisa memasukkannya ke YouTube. Jadi, orang-orang harus pergi ke adtv.watch dan amazingdiscoveries.org. Anda bisa masuk juga untuk login. Jangan lupa bahwa podcast ini, kami membahasnya dengan sangat detail. Dan di adtv.watch Anda bisa membuat akun. Anda bisa membuat penanda dan catatan dan kemudian mempelajari semua hal yang kami bagikan. Sehingga itu tidak membebani Anda dan Anda bisa melihat dan menjabarkannya sendiri. Dan saya pikir orang-orang harus melakukan hal itu apapun yang terjadi. Kami belum benar-benar menunjukkan fungsi itu, seperti pada program ini. Tapi mungkin ke depan, kita harus menunjukkan pada orang apa fungsinya. Karena menurut saya, siapapun yang punya pengalaman menonton di YouTube, dan benar-benar tertarik belajar dibandingkan hanya menonton saja. Lalu mereka melakukan hal yang sama di adtv.watch, Anda hampir tidak akan kembali ke YouTube untuk melihat konten kami lagi. Karena ada banyak hal yang dapat Anda lakukan dengan informasinya, sedangkan YouTube sangat statis. Dan Anda mendapatkan banyak iklan yang lewat. Dan itu adalah hal lain yang baru saja terjadi, YouTube baru-baru ini mengubah kebijakan mereka. Jadi, iklan akan muncul di semua video kami di awal dan bahkan di sepanjang video. Jadi jika Anda ingin menghindari hal itu, kunjungi adtv.watch dan ketika Anda masuk ke akun Anda, itu akan menuntun Anda dalam cara menggunakan penanda dan catatan, sehingga Anda tidak perlu menebak-nebak. Dan itu membuatnya sangat mudah. Hal lain yang ingin kami bagikan kepada kalian, narasumber yang kami miliki adalah langganan email kami. Jadi, Matt, apakah Anda ingin memberitahu kita sedikit tentang langganan email yang berbeda? Iya. Jadi ada 3 penawaran utama, dan saya menemukan banyak manfaat dari 1 ayat Alkitab harian. 1 ayat Alkitab harian adalah sesuatu yang masuk ke kotak masuk mereka setiap hari. Ada ayat Alkitab dan tafsiran Ellen White yang terkait dengannya. Yang benar-benar membuka apa arti dari ayat Alkitab tersebut. Dan bagaimana kita dapat memahaminya dan melihat perspektif yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Dan bahkan sebagai orang yang sering membaca dan belajar dan melakukan hal ini sepanjang waktu. Saya sangat suka sekali membaca ayat Alkitab di pagi hari untuk mengawali hari dengan benar. Ini gratis,
Anda tinggal daftar, dan kami akan mencantumkan tautan di deskripsi untuk mendaftar. Dan mulailah mendapatkan ayat-ayat Alkitab harian, terlepas dari denominasi atau kepercayaan mana Anda berasal. Jika Anda ingin biasakan diri dengan Alkitab, silakan mendaftar. Kami juga memiliki siaran singkat laporan nubuatan, yang telah terbit selama beberapa tahun. Dan itu seperti mengumpulkan berita dan informasi yang relevan di satu tempat. Untuk memberi orang yang tidak punya banyak waktu untuk melihat hal ini sepanjang waktu. Sesuatu yang ringkas, menawarkan beberapa perspektif yang bisa mereka bagikan. Dan yang terakhir, tentu saja, adalah acara-acara kami, hal-hal yang akan datang, program terbitan baru. Kami akan terus mengabari Anda tentang apa yang akan datang. Jika ada kemah pertemuan, mengetahui lebih dulu daripada diberitahu teman Anda, dan berkata, bagaimana saya bisa terlibat dengan hal itu? Daftarlah untuk dapat langganan berita yang terkait dengan acara itu dan Anda bisa mendapat semua informasi itu. Ya, dan linknya ada di welcome.amazingdiscoveries.org. Dan kemudian kami juga punya majalah dan Anda mungkin tidak tahu tentang majalah kami. Tetapi kami sebenarnya telah memproduksi majalah selama beberapa dekade dan namanya Faith on the Line. Ada banyak narasumber yang bagus di sana. Terbit 4 kali dalam setahun. Terkadang ada salinan ganda dan Anda bisa mendapatkan versi digital atau fisik yang dapat kami kirimkan kepada Anda. Jadi, itu adalah hal lain yang harus dilihat oleh semua orang juga, dan itu ada di toko. Dan Anda bisa masuk ke sana dan bisa berlangganan mendapatkan majalah kami. Ya, sungguh, hal yang sangat bagus di sana setiap kuartal, tim ini melakukan pekerjaan bagus dalam menyusunnya. Jadi, kita akan mulai dengan proyek 2025. Ya, saya baru-baru ini berkhotbah tentang topik ini, atau sekitar topik ini. Dan saya mendapati bahwa, antara orang Advent tahu tentang ini, atau mereka belum pernah mendengarnya sama sekali. Jadi semoga apa yang dapat kita lakukan adalah menjelaskannya. Saya tahu beberapa kelompok pelayanan membahasnya, tapi yang benar-benar perlu dipahami adalah, sekarang kita telah mendorong ini selama beberapa episode, mengenai inilah hal yang terjadi di Amerika. Setan muncul sebagai Kristus, mukjizat yang terjadi di gereja Protestan yang membuat semua orang tertarik. Tidak ada alasan untuk berhenti melihat nabi palsu sekarang, dan melihat apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi di dunia, dan bagaimana entitas itu melihat aliran peristiwa-peristiwa ini. Dan yang sangat menarik adalah, yaitu yang baru saja terbit, ini adalah dokumen setebal lebih dari 900 halaman. Dan itu tidak pendek. Tidak. Tak seperti Laudet Deum. Benar, Laudet Deum hanya sekitar 18 halaman, jadi itu dokumen yang lebih pendek. Itu hanya semacam catatan tambahan kepada ensiklik Laudato Si pada tahun 2014. Tapi apa yang akan kita lihat hari ini, seperti menyelaminya dan melihat pada perspektif. Tentang bagaimana mungkin kita melihat maksud dan tujuan utama dialektika Hegel, di mana terjadinya gejolak besar dan luas antara pihak kiri dan kanan. Antara ideologi pihak globalis dan ideologi-ideologi dari kelompok penganut agama konservatif. Dan melihat, mungkin jika kita bisa mengungkapkan tentang apa yang sebenarnya kita lihat. Jadi kami memberi judul pembahasan ini, mengungkap makna terselubung proyek 2025. Jadi kita akan mencoba untuk memahami gambaran akhir zaman dan tujuan dari nabi palsu, ketika mempelajari proyek 2025 ini. Sebelum kita melakukan itu, kita selalu mencoba membuat orang memahami mengapa kami menghabiskan waktu untuk membicarakan hal ini. Dan saya ingin membahas beberapa tulisan Alkitab, guna memberikan gambaran mengenai pembahasan ini. Dikatakan dalam Yehezkiel 33 ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Jadi, Allah secara langsung berkata pada Yehezkiel dan sebagai pesan yang lebih luas kepada umatnya. Untuk mendengar peringatannya, dan jika kita ditempatkan di sini untuk menolong orang. Untuk memberi mereka peringatan ini, dan peringatan untuk zaman kita, jika Anda mau membaca Wahyu 14 ayat 9-12. Dan saya rasa ini adalah bagian akhir di sini. Katanya, dan malaikat ketiga menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Setiap orang Kristen sejati tidak akan ingin musuh terburuk mereka mengalami murka Allah sepenuhnya. Mereka ingin bahwa mereka diselamatkan sama seperti bahwa Allah ingin mereka diselamatkan, daripada mengalami hal ini. Jadi, ada orang yang berkata kepada kami, mengapa kalian menghabiskan begitu banyak waktu untuk nubuatan? Mengapa kalian habiskan banyak waktu untuk semua hal negatif ini? Tidaklah negatif jika Anda mencoba memberi peringatan karena kasih. Untuk mengatakan, hei, waspadai hal-hal ini, hati-hati. Dan sebenarnya tugas kita adalah memperingatkan mereka, seperti yang Tuhan katakan. Kalau tidak, kita adalah penjaga yang tidak dipercaya. Alkitab berkata bahwa kita harus menjadi penjaga yang dipercaya. Dan, jika kita tidak mengatakan apa-apa, apa gunanya seorang penjaga? Seorang penjaga tidak hanya melihat sesuatu terjadi,
Tetapi ia memperingatkan tentang hal-hal yang diawasinya. Dan ada banyak hal di dalam Alkitab, di dalam nubuatan, yang memperingati dan menasihati kita agar kita dapat memperhatikan petunjuk di sana. Agar kita tidak lengah seperti yang Yesus katakan. Aku datang, janganlah kita lengah seperti pencuri di malam hari. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin memberikan pekabaran dengan suara tertentu. Dan kita ingin memberitahu kepada orang-orang tentang hal-hal yang akan segera terjadi. Dan kita akan segera membahasnya, tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk beberapa ayat dan kutipan. Karena kita sudah membahasnya, dan kita punya banyak materi untuk dibahas dalam beberapa episode berikutnya di sini. Ya, suara dari penjaga sejati harus selalu didengarkan, sebab kita berada di hari besar persiapan Tuhan. Artinya, jika kita tidak mempersiapkan diri sekarang, akan tiba saatnya di mana tidak ada lagi waktu untuk bersiap. Jadi, kali ini kita coba melakukan yang terbaik untuk membagikan pemahaman kita, bagaimana mempersiapkan hal yang akan datang. Anda harus mempersiapkan diri sebelum krisis, bukan ketika terjadi krisis. Betul, dan di akhir pernyataan dikatakan, bahwa ada pekerjaan untuk penjaga dan kita sendiri. Dikatakan, mereka harus murni, mereka harus menyangkal diri, teguh, tidak tergoyahkan, selalu bersemangat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi, kita juga memiliki tugas untuk tidak hanya mengatakan apa yang terjadi, tetapi untuk hidup sesuai. Dan melalui proses pengudusan, bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan melalui iman kepada Kristus. Jadi, bukan hanya menyuarakan seruannya saja, tetapi tidak hidup sesuai dengan pekabarannya. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang akan segera terjadi. Dan di dalamnya, kita telah bicara panjang lebar tentang 3 kuasa utama yang kita lihat diidentifikasi oleh Alkitab. Naga, yang kita kenal sebagai iblis, binatang yang dalam konteks ini adalah kepausan. Dan nabi palsu yang telah kita bahas sebagai protestanisme yang murtad, protestanisme murtad Amerika. Khususnya, bagi yang baru mendengarnya, silakan tonton beberapa episode lama kami. Untuk tahu bagaimana kita bisa yakin bahwa ini adalah identitas mereka. Kami ada semua episode tentang binatang kedua, binatang menyerupai anak domba di kitab Wahyu. Anda akan lihat pada gambar kecil, ada gambar bison di sana. Itu dia. Anda bisa melihat episode itu. Dan tolong lihat, salah satu hal yang sering kita lakukan adalah kita terlalu berfokus pada kepausan. Tapi setelah kita lihat, bahwa sekarang, ternyata Protestan Amerikalah yang akan melakukan beberapa langkah berikutnya sebelum kita masuk ke fase akhir zaman. Dan saya ingin membaca ini sebagai pengingat. Mengapa kita melihat Protestan murtad lebih penting daripada kepausan sebagai yang utama? Meskipun masih ada baiknya untuk memahami apa yang dilakukan oleh kekuasaan kepausan. Ia akan bangkit lagi, ia punya luka yang mematikan, dan sedang dalam proses penyembuhan. Jadi, setelah sembuh, maka jelas ia akan kembali tampil di bagian depan pada gambaran nubuatan. Tetapi untuk saat ini, dalam Wahyu 13, kita sedang berada di binatang kedua di sana. Iya, dan itu tugas binatang kedua untuk menyembuhkan luka. Itulah alasan kita begitu fokus pada aspek Protestan. Sebab kita mau lihat apa yang harusnya mereka lakukan untuk menyembuhkan luka ini. Jadi, jika kita melihat pernyataan dari Ellen White yang mengatakan, lalu aku melihat ibu para pelacur, dan ibu itu, bukanlah anak-anak perempuan itu. Tetapi terpisah dan berbeda dari mereka. Ia telah melalui masanya, dan itu adalah masa lalu. Dan, anak-anak perempuannya, sekte-sekte Protestan, adalah yang berikutnya yang akan naik ke atas panggung. Dan memerankan pikiran yang sama seperti yang dimiliki sang ibu ketika dia menganiaya orang-orang kudus. Lalu dilanjutkan, tak lama lagi mereka akan menggunakan kekuatan yang pernah digunakan oleh sang ibu. Jadi ini memberi kita sedikit gambaran tentang jangka waktu. Apakah kaum Protestan menganiaya orang seperti yang dilakukan oleh sang ibu selama masa 1260 tahun sekarang ini? Belum. Apakah sedang dalam proses untuk terjadi? Itulah yang kita lihat, benar. Tapi bagi orang yang mengatakan, ya, Protestan itu tidak, lihat kembali apa yang dilakukan ibunya selama 1260 tahun. Disitulah kita hampir dapat melihat betapa kita semakin dekat dengan hal yang akan muncul dari perbuatan Protestanisme. Seperti apa bentuk Protestan yang sesungguhnya yang nanti akan semakin banyak menganiaya. Dan seperti yang dilakukan ibunya, hal itu akan dilakukan atas nama Tuhan. Dan itu terlihat seperti kita orang yang baik. Kita dibenarkan karena alasan moral agar bisa berbuat hal yang sama. Binatang yang kedua itu digambarkan seperti anak domba, sehingga terlihat seperti Kristus, seperti Protestan. Tetapi ia akan bicara sebagai seekor naga, jadi ia akan memiliki suara yang berbeda dari yang seharusnya. Dan seperti yang Anda katakan, ia akan melakukan penganiayaan yang sama. Yang dilakukan kepausan pada zaman kegelapan selama 1260 tahun, dari tahun 538 hingga 1798. Dan mengapa begitu gelap? Masa itu gelap karena beberapa hal.
Secara politis, saat itu gelap, secara religius, saat itu gelap. Orang-orang tidak bisa membaca Alkitab. Alkitab harus ditafsirkan oleh mereka dan mereka dipaksa untuk melakukan agama dengan cara tertentu. Dan negara secara khusus dikendalikan oleh agama. Jadi semua aspek inilah yang kami lihat mulai dilakukan oleh Amerika. Itu benar, dan benar-benar sangat cepat sekarang, karena kita telah melihat banyak hal lain yang diproses dengan sangat cepat. Dan kita memiliki Alkitab untuk mendukung hal ini. Dikatakan, ia bertanduk dua seperti domba dan ia bicara seperti seekor naga. Seperti yang Anda bilang, dan dikatakan dalam ayat 12 dalam Wahyu 13 ayat 12, dan ia menjalankan semua kuasa binatang yang pertama. Jadi sekali lagi, sesuai dengan pernyataan yang telah kita lihat, hal ini didukung oleh Alkitab. Lalu setelah luka yang mematikan itu disembuhkan, semua orang menyembah binatang yang pertama. Jadi aspek lain yang ingin kita pastikan bahwa kompas kita berada di tempat yang benar adalah ada orang-orang di seluruh dunia yang saat ini melihat berbagai organisasi globalis. Forum Ekonomi Dunia, PBB, Kepausan, apapun itu, mengatakan disinilah semuanya terjadi. Tapi kita melihat lagi binatang kedua, nabi palsu, entitas yang sama. Harus melakukan hal ini terutama di Amerika terlebih dahulu. Bukan berarti hal yang lainnya tidak bisa dilakukan di tempat lain. Tapi agar semua ini berjalan sesuai dengan nubuatan Alkitab, Amerika harus melakukan perannya terlebih dulu. Dan kita lihat dalam pernyataan ini, Amerika, tanah kebebasan beragama, akan bersatu dengan kepausan dalam menindas hati nurani, dan memaksa manusia untuk menghormati sabat palsu. Orang-orang dari setiap negara di dunia akan dipimpin untuk mengikuti teladannya. Jadi, ini adalah konsep yang terjadi di Amerika terlebih dahulu. Kemudian seluruh dunia, setidaknya pada skala yang kita cari untuk peristiwa akhir zaman. Dan kita lihat lagi di sini, catatan Alkitab dalam Wahyu 13 mendukung hal ini. Dikatakan kekuatan Amerika akan mengadakan keajaiban besar dan api turun dari langit di depan mata manusia. Dan menipu mereka yang diam di bumi dengan mukjizat yang kita bahas panjang lebar dalam beberapa episode itu. Jadi apa yang akan mengubah keadaan, bisa dikatakan, adalah kekuatan yang melakukan keajaiban di Amerika Serikat. Dan pada saat itu, di mana ada cukup banyak dukungan agama sekarang, sehingga patung itu dapat terbentuk. Dikatakan, mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk binatang yang dilukai oleh pedang, namun yang tetap hidup. Jadi sekali lagi, hal ini didukung oleh kitab suci. Dan satu lagi hanya untuk menunjukkan keadaan. Di mana kita secara terbuka adalah orang Advent, kita tidak menyembunyikan fakta itu. Tapi ada beberapa orang yang tidak ingin bergabung dengan Advent. Karena mereka melihatnya ada masalah di sana dan yang lainnya. Ada beberapa orang Advent yang melihat masalah yang sama dan mereka merasa harus meninggalkannya. Dan ada yang benar-benar keluar dari Advent. Dan saya hanya ingin berbagi komentar ini, karena sama saja seperti Yerusalem, atau Israel. Di masa lalu, mengalami kesulitan untuk tetap berada dalam kasih karunia yang baik dengan Tuhan karena mereka tidak taat. Sama sekali tidak ada kelompok orang lain di dunia ini, di mana Anda dapat menemukan Allah yang sejati, pencipta yang sejati. Dan kita mengalami masalah yang sama sekarang. Dikatakan, setan akan bekerja, mukjizatnya menipu. Dikatakan akan bekerja, bukan telah bekerja atau sedang bekerja. Dan dibilang ia akan membuat kekuasaannya jadi yang tertinggi. Jadi, kita mencocokkannya dengan penampakan iblis sebagai Kristus. Mukjizat-mukjizat telah terjadi, orang mati hidup kembali, dan sepertinya kuasanya adalah yang tertinggi. Lalu dia menulis apa yang terlihat seperti yang dilakukan gereja di keadaan ini, di tahap akhir ini. Dan dikatakan, gereja mungkin tampak akan jatuh, tetapi sebenarnya tidak. Itu akan tetap berdiri, sementara orang berdosa di Sion akan disaring, sekam dipisahkan dari gandum yang berharga. Jadi kita harus menyadari keadaan kita saat ini. Yaitu meskipun ini adalah gereja yang tersisa. Namun tetap saja ini bukan hanya sebuah anak panah yang lurus kepada Allah. Kenyataannya, bahkan di akhir permainan ini di mana setan datang dan melakukan semua hal ini. Gereja masih dalam keadaan yang buruk. Bahkan, dari hari ini sampai nanti mungkin akan semakin memburuk. Namun bukan berarti setiap saat. Ini akan jadi lebih buruk, karena kita Laodikia dalam Wahyu 3, mengatakan bahwa kita berada dalam keadaan Laodikia. Yang berarti bahwa kita pikir kita semua baik, tetapi sebenarnya kita miskin, buta, dan telanjang. Sehingga kita lupa mempelajari Alkitab kita. Kita lupa untuk mengenal nubuatan-nubuatan yang memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi. Kita semakin lesu, kita semakin malas. Dan, umat-umat Tuhan tersebut tidak mencerminkan apa itu kebenaran. Kenyataannya kebenaran adalah kebenaran dan apa yang ada di dalam Alkitab adalah kebenaran. Jadi kita akan melihat orang-orang yang tampil seperti gereja akan jatuh. Karena mereka tidak mengikuti majelis,
mereka tidak mengikuti pelajaran Alkitab. Tetapi hal itu tidak menunjukkan bahwa pekabaran di balik gerakan tersebut salah. Bukan karena Anda kuliah di universitas, hal itu serta-merta berarti Anda pasti akan menjadi dokter. Mungkin Anda pernah sekolah, mungkin Anda gagal, mungkin sesuatu terjadi, dan itu bukan salah sekolah. Ini adalah kesalahan orang-orang yang tidak melanjutkan. Dan jika semua orang baik dari umat Tuhan meninggalkan gereja sisa, tidak akan ada orang yang memberikan peringatan, tidak akan ada orang yang menunjukkan orang ke arah yang benar. Dan bagi orang-orang yang mengatakan, gereja sisa adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Nah, di zaman apapun tidak pernah ada wujud yang dapat diketahui dan dapat diikuti oleh orang-orang untuk berpartisipasi sebagai gereja Tuhan. Jadi, ada wujud yang bisa dikenal yang membentuk gereja Allah yang sisa. Gereja ini bisa diikuti dan bersifat global. Jadi kami ingin menambahkannya di sana. Bahkan ini memberikan lebih banyak detail pada bagian kedua di sana, dikatakan. Tak seorang pun selain mereka yang telah dimenangkan oleh darah anak domba dan firman kesaksian mereka. Akan ditemukan di antara mereka yang setia dan benar, tidak bercacat atau tanpa noda dosa, tanpa tipu muslihat di mulut mereka. Jadi kita lihat di sini, intinya bukan hanya bertahan, tetapi juga berjuang, bukan dengan usaha kita sendiri. Tetapi dengan keyakinan dan iman yang sejati pada darah Kristus sebagai korban penebusan dosa. Dan ini referensi dari Wahyu 7 dan 14, yang berbicara tentang kelompok 144.000 orang. Yang akan memiliki pekabaran khusus yang akan mereka sampaikan. Bayangkan semua orang yang punya pekabaran khusus pergi dan keluar, dan tidak ada seorang pun yang masuk. Ketika dikatakan, keluarlah daripadanya umatku, Anda harus keluar menjadi apa? Ya. Jadi itu harus menjadi organisasi yang dapat diketahui dan dapat diikuti. Dan bagi mereka yang mencari Advent dan bertanya-tanya tentang keadaannya. Dan jika kita sudah mengetahui masalah yang terjadi, dan Anda tidak mengikuti sebuah kelompok di dalam gereja, tetapi kita harus mengikut Allah. Seperti orang Israel dahulu, maka Anda harus pergi ke sana dan menemukan Tuhan yang benar. Semoga itu jadi dorongan bagi orang-orang, mengetahui bahwa kita tahu bahwa hal ini harus terjadi untuk sampai ke sana. Sekarang, dalam memahami struktur yang digunakan setan untuk melakukan hal ini dan menipu seluruh dunia. Matius 24 ayat 4, di mana Yesus pada dasarnya mengatakan tanda-tanda dari apa yang akan kita hadapi. Dia tidak mengatakan, waspada pada orang-orang jahat yang datang untuk mengambil ini. Ia berkata, awas jangan sampai ada orang yang menipumu. Jadi aspek penipuan, kita harus benar-benar mengasah apa penipuan itu. Karena banyak orang di dunia yang melihat musuh secara langsung. Saya melihat Klaus Schwab dan Greta Thunberg di sini, di atas bau kanan Anda di sini. Dan sebagian besar dunia, kelompok Injili, Protestan, sekuler, apapun itu, mereka melihat Organisasi Kesehatan Dunia, Forum Ekonomi Dunia, PBB, orang-orang ini, Bill Gates, seluruh kelompok orang jahat. Anda tahu, masalahnya, penipuan tidak akan berhasil kecuali jika dilakukan secara halus. Jika itu begitu jelas, ganjil dan berbeda dari apa yang Anda pikirkan, akan sulit untuk menipu Anda. Jadi harus sangat mirip secara struktural, dari apa yang Anda pikirkan hampir pasti benar. Jika Anda tidak melihat dengan tepat apa yang Alkitab sudah katakan. Dan itulah yang akan kita lihat dalam proyek 2025, yang dilakukan dengan sangat halus. Karena di sini ada sebagian besar dunia yang melihat orang jahat datang langsung ke arah Anda. Tetapi justru orang-orang baik di belakang mereka yang sebenarnya harus kita waspadai. Dan sebagian besar dunia, karena mereka lihat orang jahat ini datang pada mereka di seluruh sistem yang ingin dipaksakan pada dunia. Mereka sebenarnya tidak akan melihat orang jahat yang sebenarnya. Mereka justru nanti akan mendukung orang jahat untuk masuk. Dan itu penipuan yang bagus, pada saat itu. Sekarang kita berurusan dengan penipuan yang nyata, bukan orang jahat yang nyata datang pada kita. Dan Efesus 4 ayat 14 memberi kita jenis rencana kerja yang akan digunakan setan. Sebab kita bicara panjang lebar, apa yang iblis inginkan lebih dari apapun? Penyembahan Anda. Benar sekali, jadi ketika iblis mencobai Yesus. Pencobaan terakhir membawanya ke gunung yang tinggi dan berkata, aku akan memberi ini semua jika kau mau sujud dan menyembah aku. Jadi, dari sekian banyak hal yang dikhawatirkan oleh dunia dan manusia. Sebenarnya satu hal yang diinginkan setan dari semua kebingungan dan penipuan ini, yaitu penyembahan. Dia ingin berada di posisi Allah. Ia ingin menerima apa yang menjadi milik Allah, dan ia ingin penyembahan yang diterima oleh Allah dan Yesus. Dan Efesus 4 ayat 14 memberi kita rencana kerjanya. Dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi dia menggunakan pengajaran, doktrin untuk membingungkan, menipu manusia, jadi saya katakan tekanan dari sesama. Karena seperti yang kita lihat dengan krisis kesehatan, berbicara tentang tekanan dari sesama. Sekarang memperkuat krisis kesehatan menjadi 10, 50, 100 kali lipat.
Dan orang akan benar-benar berada di bawah tekanan, jadi ini dinyatakan dengan jelas oleh Alkitab. Oleh tipu daya manusia, dan kelicikan yang halus. Jadi di sini saya menaruh ilusi, atau mukjizat, seperti yang terlihat. Tetapi kelicikan yang halus yang dimiliki oleh ular dari jauh kembali ke Eden. Dia menggunakan jenis-jenis elemen yang sama dalam apa yang akan datang pada akhirnya. Jadi kita melihat ketiga elemen ini adalah bagian yang membuat seluruh dunia akhirnya tertipu dan mengikuti sistem penyembahan ini. Karena dia tidak peduli jika Anda memilih untuk menyembahnya. Atau jika Anda telah tertipu, atau Anda hanya mengikuti karena tekanan sesama. Itu benar. Dalam Wahyu 13, dikatakan bahwa Anda dapat menerima tanda di tangan atau dahi Anda. Jadi, itu berarti jika Anda hanya menuruti perbuatan atau pikiran Anda. Berarti Anda secara sadar memilih hal itu. Tidak penting baginya. Ya, seperti doktrin, apa Anda percaya doktrin? Tidak penting. Apa Anda percaya pada kelicikan ilusi yang halus? Tidak penting. Apa Anda ditekan oleh sesama? Tidak penting. Jadi itulah mengapa ketiga unsur ini mengarah pada satu titik penyembahan utama. Karena ia tidak peduli bagaimana Anda sampai di sana, tapi Tuhan peduli. Ia ingin Anda bisa memilih karena kasih. Ia ingin Anda memilih tanpa paksaan. Tanpa paksaan, atau kata lain yang dapat digunakan selain kebebasan memilih karena kasih, sebuah pilihan. Jadi sekarang kita punya pandangan, dan kita akan lihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Dan kita melihat bahwa gambaran binatang ini adalah peran dari nabi palsu ini. Ia harus melakukan pekerjaan ini dulu sebelum luka yang mematikan sembuh dan sebelum peristiwa lainnya terjadi. Dan dikatakan, agar Amerika Serikat dapat membentuk patung binatang itu. Kekuatan agama harus mengendalikan pemerintahan sipil. Sehingga otoritas negara juga digunakan oleh gereja untuk mencapai tujuannya sendiri. Jadi, jika kita hanya mengambil semua uraian yang kita miliki, kita perlu melihat kekuatan agama di Amerika Serikat, yaitu kekristenan. Protestanisme, karena kita melihat ibu yang berbeda dari anak perempuannya. Sebenarnya kita punya banyak informasi di sini, bahwa anak-anak perempuannya akan melakukan apa yang dilakukan sang ibu sebelumnya. Oleh sebab itu agama ini harus naik, untuk mengendalikan pemerintahan sipil. Dan apa yang kita lihat saat ini? Kita telah melihat 7 dari 9 hakim agung Katolik Roma, termasuk Hakim Agung John Roberts. Dan sangat jelas bahwa seluruh berkas perkara mereka, terutama berfokus untuk meruntuhkan tembok yang memisahkan gereja dan negara. Dikatakan dalam serangkaian keputusan baru-baru ini, pengadilan telah berpihak menentang kebijakan yang didasarkan pada premis sekularisme. Jadi mereka benar-benar berusaha meruntuhkan tembok-tembok ini. Ya. Dan ini adalah artikel yang cukup baru dari tanggal 13 Agustus tahun 2023. Yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung melemparkan bola penghancur ke dinding antara gereja dan negara. Dan apa kegunaan bola penghancur? Membongkar dan menghancurkan. Itu menghancurkan semuanya. Jadi sebenarnya ada dua aspek gereja dan negara dalam kerangka Amerika Serikat dan bagaimana hal itu dipahami. Ada aspek yang merupakan pendanaan uang pembayar pajak. Untuk masuk ke sekolah-sekolah agama, yang sudah tidak ada lagi selama beberapa dekade. Dan aspek kedua adalah aspek pemaksaan, yang mana hal ini menjadi sangat menakutkan. Karena jika Anda menghapus klausul pemaksaan, maka Anda bisa menangkap orang. Kalau tidak mau mengikuti prinsip-prinsip ini. Dan inilah yang tertulis dalam artikel tersebut, dikatakan, klausul pendirian telah lama dipahami sebagai pemisahan yang ketat antara gereja dan negara. Dan secara khusus melarang penggunaan dana publik untuk membiayai instruksi-instruksi keagamaan. Apa yang dikatakan selanjutnya? Tapi hari-hari itu sudah lama berlalu. Jadi kita tidak seperti, itu baru saja terjadi, sekarang uang masuk ke sekolah. Kita sudah lama melalui langkah pertama. Jadi, yang tersisa hanyalah langkah kedua, yaitu pemaksaan. Dan itu dikatakan di bagian kedua, itu meninggalkan aturan terhadap pemaksaan. Yang tampaknya masih memiliki sedikit kehidupan, hanya sedikit kehidupan. Saya membayangkan video game di mana Anda punya pengukur kekuatan. Dan ada batas kekuatan penuh dalam sedikit kehidupan, dan kita berada di bagian paling akhir. Lucunya, kebanyakan orang, ketika membaca itu, tidak akan berpikir seperti itu. Mereka akan berpikir, kita masih jauh, tidak mungkin mereka bisa membuat undang-undang pemaksaan agama di seluruh pemerintahan dan bahwa gereja memegang kendali dan lain-lain. Tapi kita melihat dorongan yang sangat kuat. Dan orang-orang akan melihat bahwa ini bukanlah sesuatu yang jauh. Ini adalah sesuatu yang ada di dekat kita. Lebih dekat dari yang mereka sadari, sebab jika mereka lihat berkas perkara Mahkamah Agung, mereka akan sadar.
Kita semakin dekat di sana, ini sedang terjadi. Mereka sibuk dalam kehidupan mereka sendiri dengan jutaan hal yang terjadi pada hidup mereka. Dan sebagian besar, itu adalah usaha setan yang memasang jerat agar kita tidak meluangkan waktu untuk melihat hal-hal ini. Mari kita lanjutkan, dikatakan, bahkan Gorsuch tampaknya mengakui. Misalnya, pemerintah tidak boleh menyuruh polisi untuk menangkap orang yang menolak menghadiri misa Katolik. Atau mendenda seorang penganut Lutheran yang menolak berpindah ke agama Kristen Injili. Yang agak aneh dari contoh itu adalah memang kejadian itu yang saya pikir akan kita lihat. Ini seperti, misa Katolik dan Kristen Injili, seperti, aspek-aspek inilah. Kenyataan bahwa mereka mengungkitnya berarti itu adalah sebuah pemikiran. Ada di suatu tempat. Dan itulah dua contohnya. Keduanya dipaksa untuk melakukan hal-hal yang sudah berulang kali diperingatkan. Yaitu Katolik, dan khususnya Protestan Injili. Kita akan membahas hukum hari Minggu, atau setidaknya merujuk pada hukum hari Minggu, yang melakukan itu. Mereka memenjarakan orang karena tidak beribadah sesuai keinginan negara. Kenyataannya hal itu sudah ada di hukum itu, lalu mereka menyinggung ini lagi. Mereka bicara tentang pemisahan gereja dan negara yang akan mereka hancurkan dengan bola penghancur. Kita akan kembali ke keadaan ini lagi. Ya, dan sebenarnya bagian ketiga dari seri episode Sabat Minggu kita akan masuk ke bagian ketiga. Tetapi ini sangat sesuai untuk memahami ini terlebih dahulu. Memahami apa yang ada di dalam dokumen proyek 2025 ini, dan di episode yang akan datang. Kita akan benar-benar menjabarkan dokumen pemulihan Sabat oleh Profesor Jesuit. Tentang hari Minggu sebagai hak asasi manusia yang universal. Jadi, yang berkata, saya pikir kalian akan membahas episode hari Minggu yang ketiga. Kami akan membahasnya, kami janji, tapi ini akan berjalan baik. Sementara itu, ada hal lain yang harus kita bahas terlebih dahulu. Ya, ada beberapa hal yang terjadi. Jadi, Gorsuch tampaknya mengakui bahwa ada sedikit kehidupan yang tersisa dalam penegakan aturan paksaan. Tapi saya rasa tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka sedang berusaha menyingkirkan itu sepenuhnya. Jadi, ini membawa kita pada topik untuk episode berikutnya. Proyek 2025, apa itu? Mari kita baca. Proyek 2025 adalah panduan komprehensif terdiri dari 900 halaman lebih. Yang membahas segala aspek pemerintahan Amerika Serikat dan fungsinya. Ini melibatkan koalisi luas yang terdiri dari lebih dari 70 organisasi konservatif. Ini poin penting yaitu organisasi konservatif. Yang bersatu dengan tujuan untuk mempersiapkan dan memanfaatkan peluang di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Dalam persiapan, ini penting untuk transisi menuju pemerintahan republik yang konservatif dan berfokus pada agama. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sekelompok konservatif yang terarah, teruji, terlatih, dan siap untuk bekerja sejak hari pertama. Untuk merombak administrasi negara. Dengan kata lain ini adalah administrasi pemerintahan Joe Biden. Dan apakah yang sudah kita katakan selama ini? Semua orang bertanya-tanya mengapa kami mengatakan ini akan datang dari sisi konservatif? Bukankah sisi konservatif ialah sisi yang baik? Karena kita menentang pihak liberal dan sayap kiri. Ya. Tapi yang kita lihat di sini, ada dokumen setebal 900 halaman. Dan ini adalah panduan pemerintah Amerika Serikat tentang fungsinya. Dan bagaimana kita akan melakukan transisi ke pemerintahan Partai Republik yang konservatif dan berfokus pada agama. Jadi, pemerintahan kanan, sayap kanan yang berfokus pada agama. Ini adalah penggenapan Wahyu 13. Maksud saya, inilah yang seharusnya kita harapkan, dan orang-orang bertanya, mengapa Proyek 2025? Tahun 2024 adalah tahun pemilihan umum di Amerika. Kita akan melihat peristiwa klasik pihak kanan versus kiri yang akan saling melempar hal-hal satu sama lain. Dan pada tahun 2025 akan ada presiden baru atau presiden saat ini akan menjabat untuk kedua kalinya. Salah satu dari dua hal itu akan terjadi. Jadi di sini kita melihat mereka mempersiapkan transisi ke pemerintahan baru ini. Nah, ketika Anda membuka situs website mereka, inilah halaman depannya. Ditulis, membangun sekarang untuk kemenangan konservatif melalui kebijakan, personil, dan pelatihan. Sekarang, aspek kebijakan akan menjadi menarik karena adanya kelompok pakar. Kita akan lihat kelompok pakar nanti di episode ini dan pada pembahasan sistem keuangan baru tentang larangan jual beli. Karena kelompok pakar punya peran besar dalam pembuatan dan implementasi kebijakan di pemerintahan Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kita lihat dari halaman depannya dikatakan, tidak cukup bagi kaum konservatif untuk memenangkan pemilihan. Jika kita akan menyelamatkan negara, inilah penyelamat kita. Ini akan menjauhkan kita daripada orang globalis liberal yang jahat yang akan menyerang kita. Dan ini akan menjadi lebih dalam lagi di episode-episode selanjutnya. Karena orang-orang yang terlihat seperti pahlawan sebenarnya bukan pahlawan dalam cerita.
Tapi dialah yang berperan sebagai pahlawan. Ini adalah tesis, antitesis, permainan dialektika Hegelian. Mereka tahu Anda pasti akan menolak jika diminta melakukan ini, jadi mereka akan memberikan alternatifnya. Dan itu akan terlihat seperti mereka berperang melawan kita, tapi sebenarnya kita hanya mendorong agar semuanya berjalan dengan baik. Pihak liberal juga bekerja untuk tujuan yang sama jika Anda kupas sampai dasarnya, dan kita akan melihatnya nanti. Dilanjutkan, jika kita akan menyelamatkan negara dari pengaruh liberal yang radikal. Dan itulah posisi kita saat ini, yaitu liberal yang radikal. Kita membutuhkan agenda pemerintahan dan orang-orang yang tepat. Lalu lompat ke bawah dikatakan, ini adalah tujuan dari proyek transisi kepresidenan 2025. Jadi secara khusus difokuskan untuk mendapatkan presiden yang tepat di sana. Dan kita akan melihat mungkin siapa orang favorit mereka untuk ini. Dan saya hanya ingin memberikan komentar tentang para pesertanya. Jadi pada slide berikutnya, kami tampilkan beberapa orang di sini. Proyek 2025 ini, bukan pemerintah yang mencanangkan proyek 2025. Benar. Itu berasal dari orang-orang yang mendorong segala sesuatu ke arah tertentu, dan ada agenda di baliknya. Dan semua agenda ini seperti organisasi yang berkedok untuk hal-hal yang berbeda. Dan kita dapat melihat bagaimana hal ini bergerak dalam seluruh permainan yang terjadi di sini. Tidak diragukan lagi, sebenarnya alasan kami menampilkan ini adalah untuk menunjukkan bahwa ini tidak berasal dari ide atau visi satu kelompok. Bukan seperti, ada 50 kelompok berbeda yang membuat 50 dokumen berbeda, dan kami hanya mengambil yang satu ini. Tidak, ini mungkin merupakan upaya yang disatukan untuk mengkristenkan pemerintah di era modern. Semua kelompok ini dipimpin oleh orang-orang religius yang konservatif. Anda tidak masuk ke dalam kelompok konservatif Amerika di barisan pertama di sini dan menemukan orang sekuler. Anda akan menemukan orang-orang agamis sebagai kepala dari masing-masing kelompok. Sekarang mari kita lihat, jika ini adalah sebuah bus dan ada 70 orang, siapa yang mengemudikan bus ini? Itu adalah Yayasan Heritage. Kelompok ini disebut Yayasan Heritage, dan menyebut diri mereka sebagai pakar konservatif utama di Amerika. Jadi orang-orang ini melihat diri mereka sebagai yang paling tinggi dalam hierarki kelompok pakar. Yang jumlahnya ada ratusan di Amerika Serikat dan ribuan di seluruh dunia. Dan kita sudah pernah membahas tentang kelompok pakar sebelumnya, seperti Club of Rome, itulah kelompok pakar. Dan kelompok pakar ini selalu menjadi pendorongnya. Merekalah yang membuat kebijakan dan yang mengatur baik itu sosial, ekonomi. Ada Bilderberg dan banyak organisasi lainnya yang adalah kelompok pakar. Yang merencanakan apa yang akan terjadi dan hampir terlihat seperti mereka dapat meramal. Karena mereka hanya merencanakannya dan rencana mereka dapat berjalan sesuai rencana. Ya, itu cara bagus untuk membuatnya terlihat seperti Anda memprediksi masa depan dengan merencanakannya. Menyusun strategi sehingga benar-benar keluar seperti itu dan kemudian terlihat seperti sudah dinubuatkan. Heritage Foundation sudah ada sejak 1973. Setiap kali kita melihat sesuatu dan mendalaminya, kita selalu ingin melihat sumber dari mana hal itu berasal. Seperti orang memetik buah dari pohonnya lalu memberikannya pada Anda. Saya ingin tahu, pohon apa itu? Siapa yang menanam pohon itu? Tanah apa yang mereka gunakan? Pupuk apa yang mereka gunakan? Dan benar-benar memahami buahnya, bagaimana buah itu bisa menjadi seperti ini? Apa yang saya makan? Apa yang saya masukkan ke hati dan pikiran saya dari hal-hal ini? Dan kami lakukan hal yang sama di sini. Dan apa yang kami temukan adalah bahwa ini dimulai oleh 3 orang. Paul Weyrich, Edwin Fulner, dan Joseph Kors, dan kita akan melihat mereka sebentar lagi. Tapi Anda lihat, bahkan dari tahun 1973, dan saya tidak tahu di mana kita berada di Hegelian, saya belum hidup. Di mana posisi kita di Hegelian pada saat itu? Apakah menganut konservatif atau liberal pada saat itu? Tetapi Anda dapat melihat itu didirikan sebagai respons terhadap kerancuan liberal yang dirasakan dalam pembuatan kebijakan dan akademis. Jadi, tujuan utama Yayasan Heritage adalah untuk mengimbangi kerancuan liberal ini melalui kebijakan. Dan kebijakan sangat penting karena jika Anda membuat hukum agama di masa depan, Anda harus melakukannya melalui kebijakan. Jadi, kelompok pakar ini memainkan peran yang sangat signifikan. Karena kebijakan adalah bagaimana segala sesuatu seharusnya lakukan. Ketika Anda berurusan dengan hal yang kita bicarakan. Nah, yang menarik pada tahun 1973 adalah Richard Nixon, yang merupakan presiden pada saat itu. Jadi, semua hal ini dilakukan untuk alasan yang tepat, dan kita tidak bisa mengabaikan satu hal pun. Kita tak punya waktu untuk membahas semuanya. Tapi kita akan melewatkannya dengan melihat sedikit lebih detail tentang orang-orang ini. Iya, jadi ini hanya untuk melihat siapa 3 pendiri ini. Tidak menghakimi, hanya ingin tahu. Dan yang kita lihat adalah, Weyrich adalah seorang Katolik, dan dia sangat terkenal karena memobilisasi hak agama.
dan berperan penting dalam pembentukan mayoritas moral. Sebuah organisasi politik yang berusaha memajukan nilai-nilai konservatif Kristen. Dia seorang Katolik. Bagaimana dia mendefinisikan nilai-nilai Kristen? Melalui ajaran sosial Katolik. Bagaimana ia mendefinisikan moral? Melalui ajaran sosial Katolik. Jadi saat Anda melihat ini, Anda tidak bisa menerima begitu saja karena saya orang Kristen. Pasti mereka punya nilai-nilai yang sama dengan saya. Baiknya Anda melihat bagaimana keduanya berbeda. Jika tidak, tidak akan ada Protestan dan Katolik. Mereka hanya akan menjadi satu. Jadi nilainya harus berbeda. Dalam ajaran Katolik, kita sudah membicarakan ini sebelumnya. Dikatakan bahwa mereka berada di atas pemerintah lokal Anda karena mereka adalah kerajaan itu sendiri. Jadi Anda harus memiliki kesetiaan kepada mereka terlebih dahulu. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang terlibat di sana, dan mereka adalah orang-orang yang tinggi, bukanlah orang-orang yang hanya pergi ke gereja pada hari Natal, ya orang-orang seperti itu. Kesetiaan penuh mereka harus pada organisasi induk. Jadi semua kebijakan yang mereka buat harus melalui penyaringan itu. Ya, dan itu selalu menjadi tantangan bagi Katolik Roma dan posisi kekuatan pemerintah asing. Karena dengan keanggotaan mereka di gereja Katolik Roma, secara otomatis jika mereka praktikan, mereka secara otomatis mengaku pada seorang pria, yang dapat dilihat dengan segera. Bayangkan, sejumlah besar pejabat pemerintah asing Tiongkok, dan Anda mengakui semua hal ini pada mereka. Orang-orang akan memiliki masalah dengan itu, jika Anda seorang presiden, dalam hal ini Presiden Amerika Serikat, yang mengaku kepada pendetanya. Ini telah menjadi masalah bagi Protestan sejak lama, dan sekarang banyak orang yang tidak peduli. Dan sejujurnya kita berpikir bahwa kita seperti orang jahat atau menghakimi karena kita masih memiliki masalah dengan hal ini. Tapi jika Anda melihatnya apa adanya, semua orang pasti punya masalah dengan hal ini. Edward Fulner, hal yang sama, dilatih dan dididik di sekolah Jesuit, penganut Katolik Roma yang taat. Dan kemudian Joseph Kors, dan sekarang disinilah Anda melihat perpecahan antara Katolik dan Kristen Injili. Dia adalah seorang Kristen Injili konservatif, dan Kors percaya pada pentingnya nilai-nilai tradisional. Dan berkomitmen memajukan kebijakan yang ia yakini akan memperkuat keluarga dan masyarakat. Kata tradisional akan terus muncul berulang-ulang. Benar, ini adalah persatuan besar di antara agama-agama yang konservatif. Dan satu contoh yang baik dari hal ini adalah Perdana Menteri Italia yang baru. Seorang wanita bernama Maloney, saya tidak ingat nama depannya. Tapi dia keluar dari lingkungan liberal yang sangat kuat, dan dia seorang yang sangat konservatif. Dia tidak bilang apakah dia Katolik atau tidak, tapi jika Anda Perdana Menteri Italia dan Anda seorang Kristen, kemungkinan besar Anda bukan seorang Protestan, Anda mungkin seorang Katolik. Tapi ketika Anda melihat apa yang dia kampanyekan, dia mengkampanyekan nilai-nilai tradisional. Mendapatkan keluarga, bisa dikatakan itu akan terdengar seperti kampanye Protestan Injili. Dan di sini dia ada di dalam perut binatang itu, berbicara di Italia. Sekarang mewakili sayap kanan ini. Saya pikir Selandia Baru saja bergeser ke arah konservatif. Saya pikir Australia sebenarnya baru saja mengalami pergeseran ke arah konservatif. Jadi ada pergantian ideologi, dan mereka semua berbicara dengan nada yang sama, dan kita akan segera melihatnya di sini. Dan kata tradisional, di dalamnya ada tradisi, yang merupakan pendorong utama dalam Katolik Roma. Mereka mengatakan bahwa tradisi mengesampingkan Alkitab, dan tradisi mereka sebagai gereja Katolik bisa menulis ulang Alkitab. Kita telah bahas ini panjang lebar, bahwa mereka bisa bertentangan dengan Alkitab dalam aspek apapun. Mereka bisa mengubah hari perhentian, bisa berbuat ini, dan bisa membuat perubahan ini. Jadi, ketika kita berbicara tentang nilai-nilai tradisional, ini tidak berarti nilai-nilai Alkitabiah. Itu sebabnya tidak disebut nilai-nilai Alkitab, tapi nilai-nilai tradisional. Dan saya ingin menekankan itu, agar orang tidak bingung. Itu bukan nilai nenek moyang mereka, bukan nilai-nilai Kristen. Tidak, ini bukan nilai-nilai Alkitabiah, ini adalah hal yang berbeda, ini adalah permainan kata yang mereka gunakan. Dan sebenarnya, saya pikir reformasi semuanya berdiri di atas sola scriptura, hanya berdasarkan kitab suci dan ini bertentangan dengan tradisi. Jadi ini seperti, hal buruk yang muncul kembali. Ini bukan hal yang berbasis sola scriptura. Tetapi kita melihat umat Katolik dan Injili bersatu dalam proyek 2025. Itu akan sangat menarik, saat kita melihat aspek Hegelian dari apa yang kita hadapi di sini. Nah, mereka adalah para pendiri di tahun 1973, bagaimana jika saat ini berbeda? Ini adalah ketua Yayasan Heritage saat ini. Namanya Kevin Roberts, dan dia seorang Katolik Roma. Ketua yang sebelum dia adalah seorang Protestan Injili. Jadi mereka seperti saling bertentangan, tetapi organisasi ini mewakili kedua aliran pemikiran tersebut. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan Kevin Roberts.
Dapatkah Anda ceritakan kepada kami apa arti legatus bagi Anda dan Michelle? Tidak hanya jaringan yang hebat, tetapi juga penguatan nilai-nilai Katolik, dan dari penguatan tersebut muncul keberanian. Dan saya pikir itu adalah salah satu hal yang baik dalam pertemuan-pertemuan cabang atau pertemuan tahunan. Atau yang tidak kalah pentingnya adalah persahabatan yang kita kembangkan. Hanya keberanian, terutama dengan cara politik dan budaya serta masyarakat yang kita hadapi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan jujur tentang hal itu. Baik, jadi ini untuk Legatus. Ini berbeda dengan proyek 2025. Tapi ini adalah kepala Yayasan Heritage yang mengatakan, nilai-nilai siapa yang ingin dia masukkan kembali. Nilai-nilai Katolik. Jadi sebagai seseorang yang merupakan kepala dari sebuah kelompok yang membuat kebijakan. Di mana letak kepalanya dalam ruang pandangan dunia? Katolik Roma. Nilai-nilai Katolik, ajaran sosial Katolik. Dan ini penting, karena saya rasa tidak ada orang yang hidup yang dapat memisahkan pandangan dunianya dari pekerjaan yang mereka hasilkan. Kenyataan bahwa ada Katolik dan Protestan dalam dokumen ini, kekuatan pendorongnya adalah Katolik. Karena mereka tidak berubah, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak berubah, bukan? Protestan telah banyak bergeser, dan bergeser kembali ke fondasinya. Yaitu kembali ke gereja induk, yaitu Katolik Roma, karena itu gereja yang berkuasa selama zaman kegelapan. Dan kemudian para reformator mulai berkata, "Hei, kita memiliki masalah dengan beberapa hal yang hilang di sini. Dan sekarang kita seperti hanyut kembali ke tempat di mana kita memulainya lagi." Iya, dan kita lihat sekarang bahwa Kevin Roberts dari Heritage Foundation mengatakan, sementara kita di tengah-tengah dorongan globalis yang paling keras yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dia mengatakan bahwa era keemasan konservatisme Amerika akan segera muncul. Jadi seperti burung phoenix yang bangkit dari abu, begitulah kira-kira. Sekarang, era kemasan, pikirkan tentang tahun 20-an, 30-an, 40-an. Yang sepertinya nilai konservatif besar-besaran terjadi Amerika. Dan era kemasan akan datang di masa depan. Itu menarik. Apa yang emas dari itu? Bagi mereka, mungkin sesuatu. Dikatakan di sini, petunjuk tentang bagaimana gerakan konservatif yang dipimpin oleh organisasi seperti Heritage dapat muncul dari waktu yang bergejolak bahkan lebih kuat dan berada dalam posisi untuk mengambil alih kembali negara dari kaum liberal radikal. Sekali lagi kita lihat halaman depan proyek 2025, selamatkan negara dari kaum liberal radikal. Orang yang mengemudikan bus menyelamatkan negara dari liberal radikal. Tapi jika sejarah panduan kita, maka kita punya banyak alasan untuk percaya bahwa era keemasan konservatisme Amerika akan segera muncul. Dan saya pikir kita akan setuju dengan pernyataan itu. Bahwa akan ada kemunculan gerakan keagamaan yang sangat konservatif di Amerika. Jadi, kembali ke dokumen. Saya merasa ini sangat menarik, karena kita sekarang melihat bahwa Yayasan Heritage adalah wadah pemikir konservatif yang paling terkemuka. Didirikan oleh orang Katolik dan Injili, dan sekarang dijalankan oleh seorang Katolik. Jadi, Anda pikir gereja Katolik dan orang-orang Katolik yang merencanakan ini akan memiliki agenda dan pandangan yang sama, tapi saat kita mengintip ke dalam dokumen ini, kita menemukan yang sebaliknya. Dikatakan di halaman 48, kantor ini seharusnya lebih banyak terlibat sejak dini dalam menggunakan kontrak pemerintah untuk menentang kebijakan yang tidak adil di perusahaan Amerika. Nah, hal-hal yang membangunkan, Anda bisa memasukkannya ke dalam hiperliberalisme, uberliberalisme. Dan itulah yang kita lihat melalui ideologi gender dan globalisasi dan semua hal ini. Ini adalah bagian dari agenda yang membuat tersadar, bagi mereka yang tidak tahu istilah itu. Tapi mereka bilang kita akan menyingkirkan agenda-agenda ini. Dan saya rasa yang kita lihat saat ini, mungkin ini adalah perlawanan Hegelian terbesar. Dan mungkin yang terakhir, karena saat gerakan konservatif kembali masuk, saya tidak yakin liberal akan kembali lagi. Saya tak tahu pasti, hanya Tuhan yang tahu, tapi dari urutan peristiwa yang sudah kita bicarakan panjang lebar, kita benar-benar menunggu nabi palsu yang akan muncul. Kita sudah sangat dekat dengan peristiwa terakhir yang seharusnya terjadi. Dan perbandingan di sini, yang Anda susun di slide, pihak kiri melawan pihak kanan, benar-benar menarik. Karena dalam dokumen ini, mereka katakan mereka menentang orang-orang yang tersadar. Mereka bilang mereka menentang yang paling liberal, dan menentang kaum globalis dan semua hal ini. Tapi kita akan lihat tujuan akhirnya sama persis dengan apa yang diinginkan oleh kaum globalis, liberal dan semuanya. Tak ada bedanya, itu hanya kata-kata. Iya. Dan seperti bagian tambahan yang tidak terlalu mereka pedulikan, tapi sangat dibesar-besarkan. Dan kemudian hal-hal yang mereka pedulikan, hampir tidak mereka bicarakan sama sekali. Jadi di sini kita lihat sekarang, hanya untuk membiasakan orang apa itu dialektika Hegelian.
Itu pada dasarnya mengambil dua ideologi yang berlawanan, mengirim mereka ke dunia. Mendorong mereka agar melawan satu sama lain untuk menciptakan ideologi sintesis. Hanya untuk orang yang tidak tahu. Sekarang yang kita lihat adalah liberal di sisi kiri melawan konservatif di sisi kanan. Yaitu komunisme, yang saya kira akan dilihat oleh semua orang termasuk Forum Ekonomi Dunia, bahkan kepausan. Paus yang berasal dari Amerika Selatan, maksud saya, semua yang keluar dari mulutnya adalah komunisme. Itu ajaran sosial Katolik, itu ajaran sosial bertipe komunis. Tepat sekali. Semua yang bertentangan dengan apa yang dibuat Amerika, hak asasi manusia, dan hal seperti itu. Lalu di sisi lain komunisme ada demokrasi. Tapi demokrasi yang versi ini, bukan yang sebenarnya. Bukan republikanisme yang sebenarnya, ya. Juga Protestan bukanlah Protestan yang sebenarnya. Dan kemudian yang tersadar, yaitu liberal radikal, lawan tradisional radikal. Lalu ada anti-Tuhan, lawan Tuhan yang dipaksakan. Saya rasa ini menyebabkan banyak orang terjebak karena mereka mengatakan ada anti-Tuhan di sana. Jadi kita harus memihak yang kanan karena setidaknya mereka memiliki Tuhan. Tapi kami menemukan, yang pertama, benar, Tuhan yang mana? Dan kedua, jika itu Tuhan yang sama yang dipaksakan pada orang selama 1260 tahun sebagai zaman kegelapan. Itu bukan Tuhan yang kita inginkan. Tidak, itu menyebabkan keadaan yang mengerikan. Mereka membuat segala jenis alat untuk menyakiti orang dan membuat orang tunduk pada zaman itu. Jadi, Tuhan yang dipaksakan tidak lebih baik daripada anti-Tuhan. Itu sangat berbeda, dan dalam cara tertentu bahkan kita mungkin melihat justru itu lebih buruk. Inilah yang terjadi saat Anda berurusan dengan iblis. Keduanya sama-sama jahat. Dan terakhir, globalisme lawan nasionalisme. Dan hanya untuk membuat hal ini lebih nyata bagi orang-orang. Kita punya kelompok-kelompok seperti Forum Ekonomi Dunia, PBB, acara seperti COP27 dan yang akan datang. Itu semua masuk di kategori liberal. Dan di sisi konservatif saya menambahkan beberapa, yaitu Asosiasi Nasional Evangelis, Heritage Foundation. Tapi kita bisa menambah daftarnya ratusan lagi, tapi ini hanya untuk memberikan gambaran pada orang. Dan itu adalah contoh yang bagus dari penipuan yang dilakukan iblis. Karena dia memberi Anda satu sisi, itu tidak baik. Lalu dia memberikan sisi yang lain, yang juga tidak bagus. Jadi ia meninggalkan Anda dengan pilihan yang dibuatnya, atau setidaknya itulah yang dia ingin Anda pikirkan. Itulah yang membuat Anda harus memilih salah satunya. Dan kita lihat sekarang, bahkan dengan hal-hal yang terjadi di luar negeri. Seperti orang ingin Anda dipaksa untuk memilih, mendukung atau menentangnya. Anda bisa saja berada dalam situasi yang tidak baik di sana berdasarkan apa yang menjadi kenyataan sebenarnya. Jadi mari kita beralih sedikit di sini, karena pada saat yang sama dokumen Project 2025 keluar. Laudato Deum keluar, merupakan Laudato Si 2.0, dan itu keluar tanggal 4 Oktober tahun 2023. Dan yang ingin saya lakukan ialah mengintip dalam dokumen itu, agar kita bisa melihat bagaimana pertempuran liberal konservatif ini terjadi sekarang. Berasal dari kekuatan yang sama yang berbicara dari dua sisi mulutnya. Dikatakan, marilah kita bersatu dengan saudara-saudari Kristen kita dalam komitmen untuk merawat ciptaan. Jadi ini adalah bahasa yang sangat khas dari Paus Francis tentang hal-hal ini. Kita harus berpihak pada para korban ketidakadilan lingkungan dan iklim. Sekarang, memang ada ketidakadilan, tetapi ketidakadilan itu melawan Tuhan, bukan melawan iklim. Itu adalah dosa kita dan pelanggaran kita terhadap Allah, bukan ketidakadilan iklim. Jadi Anda lihat bahwa ciptaan ada di sana, kita setuju di situ, lalu mengalihkannya ke hal lain. Sangat halus. Saya cuma ingin menambahkan, bukan berarti kita setuju dengan semua yang dilakukan orang di bumi, itu bahaya. Kita tidak setuju dengan itu. Tetapi mereka memberikan masalah, dan solusi mereka bukanlah solusi yang diinginkan Allah. Solusi Tuhan adalah, kita harus tinggal di desa. Kita harus hidup dari tanah, kita harus bekerja dengan ciptaan. Manusia bukanlah masalahnya, manusia ditempatkan di Taman Eden untuk memelihara dan merawatnya, untuk menjadikannya lebih baik. Dan pandangan elit dunia mendorong pemikiran bahwa kitalah masalahnya, masalahnya ada di umat manusia. Ya, dan kita akan lihat sedikit asal pemikiran ini. Sekarang dia berkata, bekerja untuk mengakhiri perang yang tidak masuk akal melawan rumah kita bersama. Sekali lagi, ini harusnya membuat kita merasa kalau kita menghadapi ini bersama. Rumah bersama dan kebaikan bersama. Itu istilah cerdas untuk menyingkirkan hak pribadi, kebebasan privasi. Karena kebaikan bersama dan hak asasi manusia itu seperti minyak dan air, tidak bisa bersatu. Jadi dia mengatakan semua hal ini agar terdengar bagus. Lalu saat Anda mengintip ke dalam dokumen setebal 18 halaman ini, saya berani mengatakan itu mungkin adalah dokumen paling ilmiah yang pernah dikeluarkan oleh Tahta Suci Vatikan. Sebab jika Anda kembali ke zaman yang berbeda, Anda akan melihat berbagai macam sudut pandang keagamaan, doktrin sosial. Semua dalam kaitannya dengan dosa dan akhirat.
Tetapi ini semua membahas tentang suhu dan derajat dan iklim, jadi mari kita lihat. Dikatakan, kami tahu bahwa setiap waktu kami tahu, adalah pernyataan fakta. Bahwa setiap kali suhu global meningkat 0,5 derajat Celcius, intensitas dan frekuensi hujan besar dan banjir meningkat. Saya tidak tahu apakah itu fakta atau bukan. Dan kalaupun benar, saya selalu ingin mengajukan pertanyaan. Jenis kesepakatan umum adalah saat kita pergi melalui zaman es. Dan kita keluar dari zaman es, jadi siapa yang bisa mengatakan bahwa itu tidak boleh berbeda dari sekarang? Jadi itu adalah hal yang berbeda. Ya, benar, tapi tidak ada kesepakatan yang disepakati pada hal ini meskipun mereka suka membuat kita berpikir ada. Ada banyak penolakan, tapi dilanjutkan, bahwa perjanjian Paris memiliki tujuan yang luas dan ambisius. Dikatakan, untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat Celcius sehubungan dengan tingkat pra-industri. Saya tidak akan membahas mengapa tingkat pra-industri tidak masuk akal. Karena tentu saja, ketika Anda mengindustrialisasi sesuatu, Anda akan punya lebih banyak output yang akan mempengaruhi karbon, seperti yang mereka katakan. Dan dengan tujuan menurunkannya hingga 1,5 derajat Celcius. Pekerjaan masih dilakukan untuk mengkonsolidasikan prosedur konkret untuk pemantauan. Jadi sekarang, mereka ingin memantau seluruh dunia. Dan kita akan melihat hal ini di larangan jual beli. Bagaimana kita masuk ke sistem terpusat dan bagaimana semua hal ini akan digunakan. Untuk mengimplementasikan beberapa hal ini sebelum rencana keagamaan itu. Kita sudah sedikit merasakan pajak karbon, ini seperti inisiatif yang diajukan, tapi itu akan masuk ke mode radikal. Benar sekali, atau setidaknya sepertinya akan seperti itu. Sekarang, saya ingin mengatakan dengan singkat, rentang dari 1,5 derajat Celcius dan 2 derajat Celcius. Apa yang dilakukannya adalah menciptakan ambang batas yang memberikan ilusi bahwa ada semacam standar. Dan pada standar ini, kita harus menyerahkan segalanya untuk memenuhi standar ajaib yang mereka buat. Tapi standar ini sewenang-wenang dan tidak relevan dalam skema yang lebih besar. Ini hanyalah sarana untuk mengendalikan individu dan bisnis. Untuk mematuhi tujuan berkelanjutan yang pada dasarnya tidak mungkin dilakukan. Dan hari ini bisa dikatakan kita lihat dalam bentuk tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Dan kita akan melihat mungkin lain waktu betapa cerdasnya mekanisme karbon menciptakan kontrol ini. Tapi, ketika kita membahas tentang Laudat Deum, kita melihat, entah Biden atau John Kerry, merekalah orang Katolik Roma yang kuat di posisi tinggi pemerintahan. Dan Kerry ditempatkan sebagai kepala utusan khusus presiden untuk mengatasi krisis iklim Amerika Serikat. Sekarang, bicara tentang seorang pria yang sangat mencintai pausnya, ia mengunjungi paus ini di Vatikan. 4 kali saat dia mendapatkan instruksi krisis iklim dan agendanya langsung dari paus. Karena kita baru membaca apa yang baru saja keluar pada tanggal 4 Oktober yang mana masih sangat baru. Sekarang lihat apakah Anda bisa mendengar bahasa yang sama yang digunakan Kerry. Seperti yang kami temukan dalam dokumen itu. Emisi dari sistem pangan saja diproyeksikan dapat menyebabkan 1,5 derajat Celcius pemanasan. Pada pertengahan abad dengan jalur yang kita jalani saat ini. Dan bukannya berada di jalur untuk dapat menahan kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius. Kita sebenarnya berada di jalur untuk mencapai sekitar 3 derajat Celcius sekarang. Dan Anda tidak bisa terus memanaskan planet ini, sekaligus berharap untuk memberinya kehidupan. Tidak akan berhasil. Dan seperti yang sering terjadi sehubungan dengan krisis iklim, kita harus berjuang di berbagai bidang secara bersamaan. Ini adalah upaya organisasi terbesar yang saya pikir pernah kita hadapi. Sejak Perang Dunia II, tapi mungkin yang pernah ada. Jadi kita harus mengurangi emisi dari sistem pangan untuk menjaga 1,5 derajat Celcius. Mengapa kita harus menjaga 1,5 derajat? Karena para ilmuwan, sebagai dasar fisika dan matematika. Bukan ideologi dan politik atau label partai atau apapun, sebagai masalah fisika dan matematika. Dan beberapa biologi dan kimia telah memberitahu kita bahwa inilah konsekuensinya. Ya, kita telah melihat angka yang sama persis, 0,5, 1,5. Dan apakah Anda dengar, masalah terbesar adalah menumbuhkan makanan untuk manusia. Kita tak bisa terus menanam makanan untuk manusia, nyatanya kita harus mengorbankan produksi pangan. Untuk mempertahankan hal-hal yang ada saat ini. Dan apa yang kita lihat dari para petani Norwegia, mereka tidak lagi mengizinkan petani menggunakan pupuk. Kanada diambang melakukan beberapa hal ini. Bahkan, saya baca artikel, mengatakan bahwa Kanada 20 tahun lebih maju dalam mengatasi perubahan iklim daripada Amerika. Jadi mereka sudah jauh tertinggal. Tapi apakah Kerry mendapatkan naskahnya langsung dari dokumen ini?
Sepertinya mereka mengatakan hal yang sama persis. Dia bilang, kita mendapatkan informasi dari matematika, dan sedikit biologi. Dan sebenarnya sektor yang paling penting dari memberi makan planet ini adalah biologi. Yang mana biologi adalah salah satu yang paling tidak kita gunakan. Jika kita melihat seluruh populasi dunia saat ini dan Anda dapat melakukan ini, Anda bisa cari di Google. Jika Anda menjumlahkan 8 miliar orang atau sedikit lebih banyak dari 8 miliar orang sekarang. Kita punya populasi itu di negara bagian yang lebih kecil dari Texas setara dengan kepadatan penduduk Perancis. Atau bisa dibilang kepadatan penduduk Paris. Dan itu bukan kota terpadat di dunia. Jika kita ingin membuat kepadatan yang lebih tinggi lagi, kita bisa memasukkannya ke sebuah area yang sangat kecil. Lalu sisa planet ini sebenarnya bisa dijadikan tempat menanam makanan. Saat ini, kita memiliki lebih dari cukup area pertumbuhan pangan untuk memberi makan lebih dari 8 miliar orang. Jika Anda lihat statistik tentang berapa banyak limbah makanan di Amerika, jumlah persentase yang tumbuh dan kemudian terbuang, itu sangat besar. Dan jumlah yang kita berikan pada hewan untuk kemudian menjadi hamburger adalah jumlah yang sangat besar lagi. Jadi, hanya dengan menjadi sedikit lebih efisien dan tidak terlalu boros makanan, maka Anda bisa memberi makan lebih banyak orang daripada yang kita miliki saat ini. Jadi ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akurat secara ilmiah. Ya, mereka suka menyampaikan sains, kita lihat itu selama krisis kesehatan. Mereka hanya menciptakan ide bahwa ada sintesis yang luar biasa. Dan persetujuan di antara semua orang bahwa inilah yang terjadi. Dan seperti pepatah, jika Anda terus mengulang sesuatu cukup lama dan cukup keras, maka akan semakin banyak orang yang mempercayainya. Dan kita membuat satu episode yang membahas tentang krisis pangan yang akan datang. Dan kita masih akan melihat hal ini akan semakin berdampak. Dan perlu beberapa saat agar ombak itu akhirnya menjadi tsunami. Tapi seperti yang mereka katakan, seperti yang kita lihat di Eropa. Negara tertentu mengatakan Anda tidak boleh menggunakan pupuk. Anda tidak boleh melakukan ini, semuanya harus organik, dan itu kedengarannya bagus. Tapi sekali lagi, ini kembali ke dialektika Hegelian, membuat kita saling bertentangan satu sama lain. Buruk, baik, mereka akan membuat sintesis atau solusi bagi kita. Jadi pertama-tama kita memperkenalkan Monsanto, pertama-tama kita akan memperkenalkan Bayer. Pertama kita akan memperkenalkan semua perusahaan kimia ini, GMO ini, yang lainnya. Kami akan membunuh tanah Anda, kami akan membunuh biologi, kami akan membunuh segalanya. Sehingga Anda harus tunduk pada hal ini. Ada sebuah film dokumenter yang dibuat, sepertinya judulnya, Tidak Ada Petani, Tidak Ada Makanan, kurang lebih seperti itu. Satu hal yang menjadi masalah dalam film dokumenter ini, adalah kesimpulannya, bahwa kita membutuhkan pupuk kimia. Yang mana saya rasa kita berdua tidak setuju. Ada cara yang sangat baik dan alami untuk melakukan ini. Kita telah membahas ini di video lain di Amazing Discoveries. Dan sebenarnya kami perlu memberitahu bahwa kami memiliki saluran bernama How to Country. Dan kami membahas banyak hal, seperti tentang bagaimana mempraktikkan gaya hidup di pedesaan, dan menanam makanan sendiri. Ada banyak cara alami untuk melakukan hal ini, tapi itulah yang mereka lakukan. Mereka memberi Anda kerusakan ini, lalu mereka berkata, mari kita makan makanan organik, tapi sekarang tanahnya mati. Sehingga Anda tidak bisa menanam apapun, tetapi bukan berarti Anda tidak bisa memperbaikinya secara regeneratif. Tetapi itu butuh waktu, butuh usaha, butuh pengetahuan. Dan pengetahuan itu sudah dihilangkan. Dan begitulah cara mereka melakukannya. Mereka menerapkan hal-hal ini dalam sebuah proses. Dan kemudian, mereka merasa tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan benar yang tidak merusak. Dan kemudian seluruh struktur pangan bisa runtuh, itu dia. Dan Anda mengalami krisis yang mereka ciptakan sendiri. Ya, dan disitulah posisi kita hari ini dalam ideologi liberal. Kenyataannya mereka menciptakan standar ini dan merusak tanah. Dan dengan menjalani seluruh proses ini dan melihat apa hasil dari agenda liberal ini. Dan proses pertumbuhan makanan yang dimanipulasi, dan kita sekarang melihat bahwa orang mulai menyadari hal ini. Tapi sudah hampir terlambat, seperti bagaimana orang tahu cara memperbaiki tanah mereka dan hal-hal seperti itu. Jadi narasi utama di balik perubahan iklim ini adalah bahwa ini adalah kesalahan manusia. Ini adalah kesalahan kita adalah penghasil emisi karbon, ini adalah ulah manusia. Dikatakan di Laudato Deum, kecepatan yang tidak biasa dari perubahan iklim yang berbahaya.
Disebabkan oleh campur tangan manusia yang tak terkendali pada alam dalam 2 abad terakhir. Sangat jelas apa yang mereka katakan sebagai masalah. Bagian bawah dikatakan, perubahan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan global, yang menyebabkan pemanasan planet ini. Jadi, kita masalahnya. Dan sekarang kita harus mengendalikan segala sesuatu tentang kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan kita, yang kita beli dan kita lakukan, berapa lama kita mengemudi, semuanya. Sekarang ada kerangka kerja yang bagus untuk diawasi dan dimanipulasi. Dan kita akan lihat lebih jauh tentang ini di larangan jual beli. Tapi dokumen ini keluar pada tanggal 4 Oktober tahun 2023. Dan saya ingin menunjukkan kepada pemirsa sesuatu dari tahun 1991. Dari salah satu kelompok pakar terkenal, yaitu Club of Rome, yang anehnya sekarang berada di Swiss. Tapi sudah sejak lama berada di Roma. Dan saya ingin membagikan hal ini dengan orang-orang, karena saya pikir mereka tidak menyadari berapa lama rencana ini telah dilakukan, dan betapa jelasnya agenda ini. Karena saat Anda melihat pernyataan ini, dan kita ketahui dokumen itu dari tahun 2023, dan yang ini dari tahun 1991. Bahwa kita melihat lebih dari 30 tahun, informasi yang mengarah pada apa yang kita lihat dalam dokumen itu. Jadi, mari kita lihat dari buku ini, Revolusi Global Pertama, sebuah laporan dari Dewan Klub Roma. Dikatakan, dalam mencari musuh baru, jadi mereka mencari musuh baru untuk melakukan apa? Untuk menyatukan kita. Kami, Club of Rome, muncul dengan gagasan bahwa polusi, ancaman pemanasan global. Nah, berapa banyak yang bicara pemanasan global di tahun 1991? Hampir tidak ada, benar. Jadi, di sini Klub Roma mengatakan, gagasan bahwa polusi, ancaman pemanasan global. Kekurangan air, kelaparan, dan sejenisnya akan memenuhi tuntutan tersebut. Jadi kelompok pakar lakukan tugasnya, mereka kumpul, apa yang bisa kita lakukan di sini? Mereka datang dengan gagasan perubahan iklim pada dasarnya di tahun 1991. Dalam totalitas dan interaksinya, fenomena ini memang merupakan ancaman bersama. Untuk rumah kita bersama, untuk kebaikan bersama. Lihat hal yang sama disebutkan di sini. Yang membutuhkan solidaritas semua orang. Dan inilah narasi yang mereka katakan. Semua harus ikut menyelamatkan planet ini, mana mungkin Anda tak mau menyelamatkan planet ini? Dan kita bisa melihat perkembangannya di sini. Seperti di awal tahun 90-an, mereka sudah muncul dengan gagasan ini. Lalu di tahun 90-an, awal 2000-an, apa yang kita lihat? Kita melihat film dokumenter tentang penguin dan beruang kutub. Lalu ada gambar yang terkenal, di mana es menjauh dari beruang kutub dan beruang itu berada di tengah air sambil berenang. Dan itu seperti, oh, tidak ada es. Dan, semua informasi yang benar telah dihapus, dan Anda tidak memiliki pegangan informasi. Dan ini adalah peringatan mengejutkan dan mereka merasa berhasil menipu orang banyak. Karena beruang kutub, di mana beruang kutub yang malang butuh es untuk bertahan hidup. Mereka benar-benar mempermainkan perasaan dan sangat disayangkan karena banyak orang yang peduli yang tertipu. Dan saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang peduli planet kita ini adalah orang jahat atau apapun. Hal yang mengerikan adalah ketika membicarakan beruang kutub, mereka tidak mengambil es untuk bertahan hidup. Jumlah beruang kutub saat ini lebih tinggi daripada 20 tahun yang lalu. Dengan berkurangnya es, apapun yang ingin mereka katakan, jumlahnya akan terus naik. Jadi, mereka tidak menunjukkan beruang kutub lagi untuk itu. Karena sudah jelas bahwa sekarang ada lebih banyak beruang kutub daripada yang pernah ada. Tapi mereka telah menjalankan agenda ini, dan itulah mengapa kita katakan lagi, mereka merencanakannya. Ya, benar, ini berjalan sesuai rencana, mereka melibatkan kelompok pakar. Mereka membuat rencana yang bagus dan menjalankannya, menyelesaikannya, dan selesai. Ya, dan kita akan melihat grafiknya di episode lain tentang bagaimana kepausan memiliki pengaruh. Di cukup banyak perusahaan swasta, kelompok pakar, akademisi, untuk menanamkan semua gagasan yang mereka inginkan pada dunia. Sehingga Protestan, sekularis dan siapapun dapat mengadopsi semuanya. Sistem ini luar biasa. Menurut saya, ini sesuatu yang hanya iblis yang bisa mengatur dan menyiapkannya. Ini masih berlanjut, dikatakan, namun dengan membuat mereka menjadi musuh. Kita jatuh ke perangkap yang diperingatkan sebelumnya, yaitu salah mengenali gejala sebagai penyebab. Semua bahaya ini disebabkan oleh campur tangan manusia. Jadi, itulah yang baru saja dikatakan John Kerry. Dan hanya melalui perubahan sikap dan perilakulah, bahwa mereka dapat diatasi. Musuh yang sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Ini dikatakan sejak tahun 1991. Melihat dokumen yang baru saja keluar, menurut saya, terlalu berlebihan kalau semua ini adalah kebetulan. Dan yang sangat menarik adalah, semua yang kita lihat sekarang. Jika Anda tidak ingin hal itu menjadi agenda Katolik, ini ada di dalam bentuk pemerintahan sekuler Anda. Yang dikenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan saya katakan di awal, ini seperti menyiapkan kita untuk gagal. Sementara kenyataannya seperti, singkirkan semua kemakmuran Anda, semua kesejahteraan Anda.
Singkirkan pemanas dan kompor Anda, segala sesuatu dalam upaya mewujudkan hal ini. Dan mereka menjebak kita untuk gagal dengan mengatakan, kita tidak bisa berhenti sampai kemiskinan dan kelaparan hilang. Dan saya menggunakan contoh ini sebelumnya, tapi Yesus berkata, orang miskin akan selalu bersamamu. Jadi di sini kita berjuang melawan dua prinsip. Singkirkan orang miskin dan orang miskin akan selalu bersamamu. Tercampur seperti minyak dan air, tidak akan berhasil. Jadi saat Anda melihat apa yang sebenarnya terjadi, ini tidak membantu sekelompok orang dari bawah. Itu hanya membebani semua orang, karena kita tidak pernah bisa mencapai tujuan itu. Anda hanya akan terus menambahkan pajak, dan hukuman, dan undang-undang. Lebih banyak penindasan, pemerasan, kontrol, larangan, dan yang lainnya. Dengan alasan, kita belum mencapai standar keadilan, kita harus terus berjuang. Masih ada orang yang lapar di luar sana, kita harus terus berusaha. Dan ini hanya pengaturan total untuk gagal. Jadi, inilah orang jahat yang datang ke arah kita. Saya ingin menunjukkan, kita sudah mulai lihat proyek 2025. Lalu kita lompat ke Laudet Deum, mari kita kembali lagi ke proyek 2025. Dan lihat yang dikatakannya tentang hal ini akan benar-benar membuka mata kita. Dikatakan, pemerintahan konservatif berikutnya harus membatalkan semua kebijakan iklim dari program bantuan luar negerinya. Harus menutup kantor badan penyelenggara, program-program dan arahan yang dirancang untuk memajukan perjanjian iklim Paris. Terdengar bagus. Ketika Anda membaca ini dan Anda melihat orang jahat yang mendatangi Anda, apa reaksi awal Anda? Saya mendukung orang-orang ini. Inilah Hegelianisme. Karena Heritage Foundation dan 70 organisasi lainnya, mereka dipimpin oleh Katolik Roma. Jadi, di sini ada paus dan seorang pejabat Katolik Roma Amerika yang keluar dan menggebrak meja. Pada tanggal 4 Oktober pada masalah perubahan iklim ini. Dan baru saja waktu yang sama, sebuah dokumen dirilis yang mengatakan, kita akan menyingkirkan semua hal ini. Kemudian dikatakan di halaman 257, badan penyelenggara harus berhenti berkolaborasi dan mendanai yayasan progresif, perusahaan, lembaga internasional, LSM, organisasi non-pemerintah, yang memiliki wewenang atas nama fanatisme iklim. Jadi, sekarang ketika Anda membaca ini sebagai orang yang tidak ingin semua hal ini terjadi, Anda akan berkata, ya setuju. Singkirkan fanatisme iklim ini, saya senang Anda melakukan tindakan itu dan untuk menyebutnya seperti itu. Ini adalah fanatisme iklim. Dan di sini, dokumen ini menarik Anda karena dia mendukungnya, bukan? Kemudian dikatakan, akhirnya, administrasi akan menghadapi tantangan yang signifikan. Dalam melepaskan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memajukan, perhatikan ini. Radikalisme gender, ras, dan kesetaraan di bawah panji-panji ilmu pengetahuan. Dan apa yang baru saja dilakukan John Kerry, selalu menyampaikan tentang sains. Dan di sini proyek 2025 mengatakan, tidak, kita akan membatalkan semua kebijakan ini. Dikatakan, fanatisme iklim pemerintahan Biden akan membutuhkan pelonggaran seluruh pemerintahan. Maksud saya, itu berlawanan dengan arah yang baru saja kita lihat dari Laudet Deum, yang bisa kita bayangkan. Dilanjutkan, sumber daya pemerintah federal untuk melanjutkan agenda peringatan harus dibalik dan dibersihkan dari semua kebijakan dan panduan. Seperti yang dikatakan dua kata terakhir, itu prioritas utama mereka. Jadi, sekarang mereka tidak hanya akan membatalkannya, tapi mereka menggosoknya seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Jadi Anda lihat di sini, semoga orang mulai melihat, mereka berusaha memusnahkannya. Dan semua perkataan bahwa kita akan menyelamatkan Anda dari orang jahat dari kiri, liberal, globalis. Kami akan menyelamatkan Anda dari agenda perubahan iklim ini. Mereka bahkan mengambil sikap anti-WHO dalam hal ini. Paus, selama seluruh krisis, sangat mendukung organisasi kesehatan dunia. Tapi di sini, bahkan seorang Katolik Roma, bahkan jika itu bercampur dengan Protestanisme. Ini seperti dua orang Katolik yang saling menentang. Di sini, dikatakan, kegagalan nyata dan korupsi WHO selama pandemi COVID-19 adalah contoh bahaya yang ditimbulkan oleh organisasi internasional terhadap warga negara Amerika Serikat dan kepentingannya. Berapa banyak kaum Injili yang membaca ini, dan mereka merasa setuju. Berapa banyak orang Protestan dan orang sekuler yang membaca ini, dan mereka merasa akhirnya ada yang mengerti. Dikatakan di bagian bawah, pemerintahan berikutnya harus mengakhiri dukungan buta untuk organisasi internasional. Inilah yang terakhir dari bagian ini. Dikatakan, misalnya, WHO telah dan tetap bersedia mendukung penindasan hak asasi manusia. Terutama karena hubungannya yang dekat dengan pelanggar hak asasi manusia seperti RRC. Itu adalah Republik Rakyat Cina. Dokumen itu sebenarnya bertentangan dengan gagasan kepausan dan beberapa bagian dari pemerintah Amerika Serikat. Dan sepertinya dokumen ini mendukung hak asasi manusia. Ya, kelihatannya seperti itu. Dan disinilah Hegelianisme, maksud saya, ini adalah puncak Hegelianisme yang kita bicarakan. Dan ketika Anda membaca dokumen dan benar-benar mulai mengurutkan di mana mereka bertentangan, Anda bisa lihat mereka saling bertentangan di beberapa hal,
tetapi di area yang paling penting mereka sangat selaras. Jadi, kita akan segera mengulas bahwa komunisme akan melawan kebangkitan konservatif ini. Lalu kita melihat yang satu mengatakan ada perubahan iklim, yang satunya mengatakan tidak ada perubahan iklim. Yang satu mengatakan setuju dengan Forum Ekonomi Dunia dan WHO, yang satu mengatakan tidak. Tetapi ketika menyangkut pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem, dalam hal dukungan untuk Israel dalam membangun Bait Suci ketiga, dan ketika menyangkut perhentian hari Sabat dan hari Minggu, kita melihat bahwa organisasi-organisasi itu sepenuhnya selaras satu sama lain. Dan ini mungkin hal yang paling berbahaya dari semua ini. Karena sekarang Anda mulai gusar untuk dua tempat di mana mereka saling bertentangan. Dan merasa sepertinya proyek 2025 adalah pihak yang baik, tapi sekarang kita akan melihat bagaimana mereka mirip. Dan mengapa hal itu lebih penting daripada hal-hal perubahan iklim. Tentang apa yang diinginkan iblis, penyembahan Anda, penyembahan kita, penyembahan semua orang. Sekarang nabi palsu ingin menyatukan gereja dan negara. Mereka ingin pemerintahan kembali dalam. Mereka ingin Allah kembali di pemerintahan, dan mereka ingin membangun kembali Bait Suci ketiga di Yerusalem. Mereka memandang hal itu perlu terjadi agar Yesus dapat datang kembali. Jadi, jika saya juga mempercayai hal ini, saya ingin Bait Suci ketiga dibangun kembali dan semua hal ini. Jadi, ketika kita melihat alur peristiwa, ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan ke sana, itu mungkin momen yang paling besar dari yang disadari kebanyakan orang. Dan deklarasi itu terjadi pada tahun 2017, dan mereka tidak pindah ke lokasi sementara hingga tahun 2018. Dikatakan, Presiden Trump, pada hari Rabu, secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Membalikkan hampir 7 dekade kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan menggerakkan rencana untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke kota suci yang diperebutkan dengan sengit, yaitu Yerusalem. Sekarang tokoh Trump ini, dia memiliki pendukung Protestan dan Injili, yang mana mereka memperlakukannya seperti sosok Mesias. Dan kita melihat ini karena bahkan ada artikel yang ditulis tentang siapa yang lebih buruk, Trump selama masa penganiayaan, atau Yesus Kristus. Dikatakan, di dunia MAGA dan kalangan nasionalisme Kristen, banyak pendukung Trump melihat penangkapannya yang luar biasa itu mirip dengan penyaliban Yesus. Dan gambar ini, orang-orang melihatnya, oh, itu pasti Yesus yang mendukungnya di masa-masa sulitnya. Bukan, ini membandingkan Trump dengan Yesus dalam penganiayaan yang mereka rasakan saat diadili. Yang merupakan tafsiran yang konyol. Tetapi ini hanya untuk melihat bagaimana nabi palsu melihat segala sesuatu yang terjadi. Jadi kita melihat bahwa narasi ini akan muncul. Kita akan melihat, saat kita mengakhiri episode ini di sini. Dan di episode berikutnya kita akan melihat pentingnya pemindahan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem. Kita akan melihat bagaimana nabi palsu dalam aliran peristiwa di akhir zaman. Dan mengapa ketua DPR yang baru saja terpilih di Amerika Serikat, seorang pria bernama Mike Johnson. Itu sangat relevan jika kita berharap untuk melihat kekuatan konservatif religius, kekuatan Protestan bangkit. Betapa berpengaruhnya hal itu. Hal-hal yang terjadi saat ini sungguh luar biasa. Semua topik yang telah kita bicarakan di masa lalu benar-benar mencapai puncaknya sekarang. Dan ini bukan karena kita tahu segalanya, tapi ini karena Alkitab yang dengan jelas memberitahu. Dan jika kita belajar untuk menunjukkan bahwa diri kita layak, maka kita akan melihat hal-hal ini sebelum itu terjadi sehingga kita dapat bersiap-siap. Seperti yang Anda katakan di salah satu slide sebelumnya, masa persiapan. Kita harus bersiap untuk peristiwa-peristiwa yang akan segera terjadi di bumi ini. Dan ketika kita melakukan itu, kita perlu saudara-saudari kita untuk memahami bahwa kita bergumul bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintahan, penguasa. Melawan pemimpin dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kami tidak mengutuk kaum Protestan, kami tidak mengutuk kaum Injili, kami tidak mengutuk umat Katolik. Kami meminta umat-umat yang ada dalam kelompok-kelompok tersebut, untuk membuka Alkitab mereka dan mempelajari Alkitabnya. Dengan cara membandingkan baris demi baris, di sini sedikit, di sana sedikit. Dan tidak pergi ke pengkhotbah atau pendeta hanya untuk berasumsi bahwa mereka tahu apa yang mereka bicarakan. Karena kita tidak sedang berperang melawan individu, kita berjuang melawan prinsip. Yaitu antara pemerintahan setan dengan pemerintahan Allah. Dan kedua prinsip itu tidak dapat bersatu. Dan sebenarnya, ada sebuah film dokumenter yang sudah keluar. Itu agak sulit ditemukan, judulnya Berdoa untuk Armageddon. Dan di dalamnya menunjukkan militerisasi nasionalis Kristen, kelompok Kristen Amerika.
yang mendapat senjata, pedang mereka, semua hal ini, dan siap untuk peperangan sungguhan. Dengan mengatakan bahwa Alkitab yang mengatakan, siapkanlah pedang-pedangmu. Jadi saya ingin menunjukkan kepada pemirsa kita, bagaimana Alkitab mendefinisikan bersiap-siap untuk pertempuran ini, dan senjata-senjata yang harus kita miliki. Dikatakan, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Jadi, ikatlah pinggang kebenaran, dan baju zirah kebenaran. Jadi tidak meminta untuk mengenakan baju besi, ini meminta untuk mengenakan kebenaran dan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan pergunakanlah perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Orang yang berpikir bahwa Anda memegang pedang dan Anda memiliki orang dalam hidup Anda. Yang berkata Anda butuh senjata sungguhan, dia yang hidup dengan pedang akan apa? Dia akan mati oleh pedang. Pedang yang diminta untuk Anda angkat adalah firman Allah. Ini adalah roh yang sama dengan roh reformasi yang mengatakan, tunjukkanlah kesalahan saya dari kitab suci. Dan saya akan mengubah posisi saya. Tetapi jika tidak, maka saya hidup berdasarkan sola scriptura. Dan saya tidak akan mengubah satu ajaran pun kecuali jika diberikan oleh firman Allah itu sendiri. Dan mudah-mudahan ini mulai melukiskan gambaran dialektika Hegelian yang kita hadapi. Dan dalam episode berikutnya kita akan membahas pandangan Injili tentang peristiwa akhir zaman. Dan bagaimana hal itu memainkan peran yang sangat penting dalam fokus pada Israel dan Yerusalem saat ini. Dan saya tergerak untuk mengatakan, bahwa program ini, kami didukung oleh donasi. Jadi, jika Anda ingin mendukung kami di Truth Matters dan semua program kami yang lain dalam Amazing Discoveries, mohon dukungannya, agar kami dapat terus membawakan pekabaran-pekabaran ini kepada dunia. Kami tidak dapat melakukannya tanpa dukungan Anda. Silakan suka, bagikan, dan berlangganan. Bagikan video dengan teman-teman Anda, keluarga Anda, komunitas Anda. Siapapun yang dapat Anda gunakan untuk membagikan informasi ini agar orang lain dapat mulai sadar. Dan benar-benar memahami peristiwa yang sedang terjadi di dunia kita saat ini. Ya, dan kami benar-benar tidak pernah meminta sumbangan sekalipun dalam program ini. Kami tidak tertarik untuk mengumpulkan uang. Tapi jika Anda merasa tersentuh oleh hal-hal yang telah kami bagikan, jika Anda rasa orang lain bisa lebih dekat dengan Yesus dengan memahami kebenaran, mungkin mereka tidak percaya Alkitab dan semua hal ini sedang terjadi dan ini dapat membantu. Tolong donasikanlah sedikit uang Anda untuk membantu kami terus melakukan pelayanan ini. Karena tanpa itu, kami tidak akan bisa melanjutkannya, dan kami tidak bisa berbagi. Jadi kami adalah organisasi yang seperti yang Anda katakan, hidup dari donasi. Jika Anda rasa jika bahkan 10% sampai 15% dari pemirsa kami menjadi donatur bulanan, itu akan memberi dampak luar biasa dalam melanjutkan dan meluaskan jangkauan yang bisa kami bagikan. Jadi semoga orang bisa menghargai itu. Kami tidak peduli dengan uangnya. Kami peduli berbagi pekabaran, tapi kami tidak bisa melakukannya tanpa sumber daya untuk itu. Dan kami punya banyak sumber daya lain yang mungkin tidak diketahui orang. Kami punya penanda buku, kartu untuk dibagikan, DVD untuk dibagikan. Coba lihat, dan hubungi kami. Beritahu kami bagaimana Anda menyukai program ini. Hubungi kantor kami untuk minta penanda buku ini, kami punya pelajaran Alkitab di penandanya yang bisa dibawa. Dibawa berkeliling, dan membagikan kartu untuk Truth Matters. Kami punya kartu untuk dibagikan di program lainnya. Agar Anda bisa terlibat dalam menyampaikan pekabaran ke seluruh dunia, karena perintahnya berasal dari Yesus. Bahwa kita perlu menyampaikan pekabaran ini ke seluruh dunia. Jadi, terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di acara Truth Matters berikutnya.